Hai bosku, selamat datang di channel Kanime. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Terima kasih atas bantuannya dan selamat menyaksikan. Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Hal yang ingin kita bahas di video kali ini adalah mengenai One Piece chapter terbaru, yaitu One Piece chapter 1023. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. One Piece chapter 1023 ini berjudul seperti dua kacang polong. Di cover chapter kita melihat Vivi yang dihinggapi beberapa burung. Di pembukaan awal chapter ini, kita langsung disuguhi sambungan cerita dari One Piece chapter sebelumnya. Kita melihat Sanji dan Zoro berdiri. Para samurai berteriak mengenai Zorojuro yang akhirnya bangkit kembali. Dan Sanji yang berhasil menghempaskan Queen. Chopper terkejut melihat Zoro bisa bangkit. Dan kita juga di sini melihat King serta Queen yang sedang melihat langit. Untuk penggambaran, Queen terlihat agak berantakan wajahnya. Namun untuk King ini digambarkan seperti biasa saja. Di lembaran berikutnya, kita melihat Komatsu yang membunuh anggota bajak laut Kaido yang mencoba untuk menembak Roronoa Zoro. Di sini, Hyogoro juga sempat berkata untuk menghindari duel Sanji dan Zoro ini, yang mana para samurai yang lain tentunya langsung berteriak dan mengatakan, "Tapi tuan, lawan mereka adalah All Star." Kemudian samurai lain menyeletuk, "Musuh memiliki banyak pasukan, jangan biarkan mereka untuk ikut campur." Dan Hyogoro sambil melihat wajah Zoro serta Sanji, Hyogoro menganggap bahwa tatapan mereka adalah jangan menghalangi jalanku. Kemudian panel selanjutnya ada sosok Marco yang sedang ngopi sambil melihat King serta Queen. Sembari melihat All Star itu, Marco mengingat sebuah flashback ketika dirinya masih berada di kapal Shirohige. Shirohige berkata, sebelum Marijoa hadir di atas Red Line, ada sebuah negara dewa di sana. Namun perkataan Shirohige ini dianggap sebagai lelucon oleh anggota kru Shirohige. Sehingga para kru Shirohige pun serentak berkata, berhentilah membicarakan hal yang tidak masuk akal. Sesaat ketika Marco memikirkan itu, Marco pun diserang oleh anggota bajak laut Kaido. Namun untungnya ada Izo di sana yang datang dan membantu Marco. Di sini ada percakapan menarik antara Marco dan Izo. Awalnya Izo menceramahi Marco yang tidak siaga di medan perang. Lalu Marco tiba-tiba berkata, "Izo, apa kau percaya pada dewa?" Yang kemudian Izo menjawab, "Apakah ini cerita lain dari Oyaji pemabuk itu?" Di panel selanjutnya, Queen serta King sudah berdiri. Di sini Queen berkata, "Yo teman-teman, kalian tidak mungkin bisa mengalahkan kami. Itu karena Jack si kekeringan, Queen si wabah, King the wildfire. Kami adalah tiga bencana." Selanjutnya, Queen mengeluarkan serangan dari mulutnya. Dan di sini Zoro memberikan sedikit perhatian pada Sanji. Zoro berkata, "Apa kamu baik-baik saja?" Sanji pun menjawab, "Aku baik-baik saja. Hanya saja saat aku memakai red suit untuk kedua kalinya, tubuhku terasa sedikit aneh." Selagi mereka berbincang itu, King berniat menyerang Sanji. Dan serangan King ini diblok oleh Roronoa Zoro. Otomatis Zoro berkata pada Sanji, "Kau berhutang satu padaku." Ya, Queen pun di sini melakukan serangan. Dan Queen menganggap bahwa Jaji telah mengubah seluruh anak-anaknya menjadi manusia modifikasi. Namun hal itu ditentang oleh Sanji, karena Sanji menganggap bahwa dirinya adalah satu-satunya manusia. Kemudian Queen berkata, "Manusia terbakar, jangan bodoh, bukannya kamu dari suku Lunalia?" Mendengar hal itu, reaksi King hanyalah diam saja. Sepertinya Eiichiroda ingin menunjukkan bahwa King adalah dari ras Lunalia. Meskipun Queen berkata seperti itu, Sanji masih terus mengoceh tentang apinya itu yang tidak berkaitan dengan manusia modifikasi. Dan Queen di sini berniat untuk menunjukkan potensi tertinggi dari cyborg yang bahkan Vegapunk tidak bisa capai. Ho! Ini cukup gila. Lalu di sisi Zoro serta King, Zoro mengejek King dengan sebutan mumi hitam. Ketika Zoro ingin menyerang King menggunakan dua pedang di tangannya, King langsung menakisnya dengan pedang yang ia pegang. Namun anehnya pedang King di sini malah berongga
sehingga King mengempaskan dua pedang Zoro tersebut dan memberikan kecupan cinta pada Zoro menggunakan tangannya. Ketika kami berpikir bahwa Zoro terkena pukulan di wajah, ternyata Zoro menangkis pukulan King ini dengan pedang yang ada di mulutnya. Zoro di sini mengomentari bahwa gaya bertarung King ini agak aneh, sedangkan King di sini berkata, tidak perlu bentuk dan gaya tetap dalam pertarungan nyata. Dan reaksi Zoro adalah, ya, kamu benar. Sekarang aku jadi kepikiran, kamu tidak pernah mengatakan bahwa kamu adalah seorang pendekar pedang. Zoro mengambil kembali dua pedang yang tadi berada di udara karena ulah King. Setelah dua pedangnya ada di tangan Zoro kembali, Zoro pun membacok lagi. Zoro berkata, jika perlu, aku mungkin perlu memenangkan pertempuran ini dengan menggigit lehermu dan merobek tenggorokanmu. Karena aku tidak akan kalah bagaimanapun caranya. Hyogoro serta Kawamatsu sedang menonton pertarungan Zoro dan King ini. Kawamatsu mengatakan bahwa Zoro adalah pendekar pedang yang tangguh. Hyogoro mengatakan juga bahwa dia mengingatkannya pada si Raja Ringo Shimotsuki Ushimaru. Ya, Zoro dikatakan bahwa dirinya mirip seperti Ushimaru di masa mudanya. Bahkan gaya bertarung mereka berdua ini agak mirip. Bisa jadi alasan kenapa gaya bertarung Zoro ini sama dengan Shimotsuki Ushimaru adalah karena Zoro juga belajar cara menggunakan pedang dari keluarga Shimotsuki, yakni Shimotsuki Koshiro di desa Shimotsuki. Kawamatsu dan Hyogoro juga mengatakan bahwa Zoro mengembalikan Susui, sebuah pedang samurai legendaris milik Shimotsuki Ryuma, dan mengembalikannya ke Wano Kuni yang mungkin itu adalah sebuah takdir. Ya, sesaat ketika King dan Zoro terus bertarung, kita juga digambarkan wajah Ryuma yang juga wajahnya rusak dan terdapat luka di sebelah matanya. Penggambaran sosok Ryuma ini benar-benar sangat mirip dengan Roro Noa Zoro. Lalu kita ke lantai 2 Kastil Onigashima. Jack dan Inuarashi terus bertarung. Jack di sini menggunakan bentuk hybridnya. Ya, kaki Jack adalah kaki mamut, sedangkan tangannya adalah tangan manusia sambil memegang celurit. Tubuh atau badan Jack adalah badan manusia. Jack di sini memiliki wajah campuran mamut dan juga manusia, dan terdapat belalai panjang di wajahnya. Ya, jika boleh jujur, ini adalah mode hybrid terburuk yang pernah ada. Selanjutnya ada pertarungan Perospero versus Nekomamushi. Lagi-lagi di sini Perospero mendapatkan perkataan yang sama sebelumnya, yakni Nekomamushi berniat untuk membalaskan dendam kematian Pedro. Di bawah terangnya bulan purnama, Nekomamushi dan Inuarashi, kini kita melihat Momonosuke yang saat ini berubah menjadi umur 28 tahun. Ya, kita mendapatkan double page untuk penggambaran ini. Wujud naga Momonosuke ini cukup besar. Melihat Luffy berdiri di hadapan naga sebesar itu, seolah-olah Luffy memanggil naga Shenlong dari Dragon Ball. Dan terdapat sedikit flashback di sini, yakni ketika Shinobu membuat Momonosuke berumur 28 tahun. Terlihat bahwa Momonosuke lebih tinggi dibandingkan dengan Shinobu. Dan Shinobu juga sedikit menyeletuk bahwa Momonosuke ini persis terlihat seperti... Ya, sebelum Shinobu kelar mengatakan kalimatnya, panel berpindah ke Luffy serta Momonosuke, di mana mereka berdua akhirnya siap untuk ke Onigashima. Dan ya, One Piece chapter 1023 selesai sampai di sini. Dan minggu depan tidak libur. Wow, chapter ini merupakan chapter yang cukup gila. Ya, mungkin kebanyakan dari kita sudah bisa merasakan betapa hebatnya chapter ini semenjak spoiler chapter ini bertebaran. Ada beberapa hal yang ingin kami bahas mengenai chapter ini. Yang pertama adalah mengenai perihal Sanji terlebih dahulu. Sanji adalah salah satu keluarga inti dari Germa 66, anak dari Vince McJaggy. Germa 66 adalah sebuah kerajaan teknologi yang cukup ditakuti di masa lalu. Nama Germa adalah nama yang cukup besar. Dikatakan oleh Queen bahwa Jaji dan Queen dulunya pernah melakukan proyek bersama dalam sebuah kelompok yang disebut dengan MADS atau MADS. Dan kita tahu pada Aqua Cake Island bahwa Jaji dan Vegapunk menemukan sebuah kemampuan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, yakni konsep faktor keturunan atau lineage factor.
Secara mudahnya, lineage factor adalah sebuah pengetahuan untuk mengubah DNA manusia. Dan Jaji menggunakan ilmu ini pada anak-anaknya. Yang sudah terungkap secara jelas adalah Reiju, Ichiji, Niji, dan Yonji. Di flashback Sanji itu, kita dapat mengetahui bahwa dari percobaan Jaji ini, anak-anak yang genetiknya diubah memiliki kekuatan yang cukup besar. Bahkan dikatakan bahwa ketika usia mereka masih bocil-bocil itu, mereka sudah memiliki kemampuan yang setara dengan pria dewasa. Terlepas dari kemampuan fisiknya itu, Jaji juga memodifikasi anak-anaknya dengan kemampuan spesial yang berkaitan dengan buah setan atau elemen. Reiju adalah karakter yang mampu menyedot racun, menetralisir racun, dan menyemburkan racun. Kemampuan Reiju ini mirip seperti buah setan Doku Dokunomi milik Magellan. Lalu Niji adalah karakter yang mampu menghasilkan listrik dari tubuhnya, yang mana ini seperti buah setan Goro Goronomi milik Enel ataupun kemampuan elektro milik Sukuming. Dan kemudian ada Ichiji yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan energi dan menciptakan beam dari tubuhnya, yang mana ini mirip seperti Pika Pika Nomi milik Kizaru. Dan ada juga Yonji lalu Sanji. Sanji di cerita flashback itu disebut-sebut sebagai manusia normal. Namun di chapter 1023 ini, cerita seperti menyorot bahwa Sanji juga adalah manusia modifikasi. Yang bisa jadi DNA yang diambil untuk Sanji adalah DNA dari ras Melee King. Di chapter ini juga, Sanji mengatakan bahwa setelah ia mengenakan red suit untuk kedua kalinya, tubuh Sanji terasa aneh. Maka muncullah pertanyaan, kira-kira apa yang terjadi pada tubuh Sanji ini? Kami berpendapat bahwa Sanji mengalami perubahan genetik setelah ia mengenakan red suit tersebut. Dan menurut kami, penyebab terbesar tubuhnya terasa aneh bukanlah red suit-nya, melainkan kondisi yang ia terima ketika tubuhnya menggunakan red suit. Ketika dirinya pertama kali menggunakan red suit itu, terakhir kali Sanji berada di dalam sebuah onsen atau pemandian air panas, yang artinya ini berkaitan dengan panas. Lalu di kali kedua Sanji menggunakan red suit tersebut, Sanji melakukan tendangan Shimadun bersama King. Kaki King dan Sanji saling bersentuhan, dan juga Sanji merasakan diseruduk paruh Melee King. Sehingga ada kemungkinan bahwa karena kedua hal tersebut, terutama karena hentakan dirinya ketika melawan King itu, yang mana di chapter ini menyiratkan bahwa Sanji adalah manusia yang dimodifikasi menggunakan DNA Melee King. Sehingga terjadilah momen di mana red suit Sanji memodifikasi genetik Sanji, yang mana efek perubahannya masih terjadi sampai sekarang. Yang karena itu Sanji merasa bahwa tubuhnya terasa aneh. Mungkin terjadi penyempurnaan perihal genetik di mana nanti ia bisa memanipulasi api atau panas menjadi lebih sempurna. Dan di chapter ini juga, Queen berkata bahwa api Sanji ini tidak ada apa-apanya dibanding api milik King. Sehingga kami berpendapat, sepertinya akan ada perkembangan kekuatan dari Sanji, terutama dari sisi kemampuan apinya tersebut, yang mungkin kemampuan apinya akan setara api milik King atau lebih hebat dari King. Namun kami lebih condong kepada api milik Sanji ini akan setara dengan api milik King. Alasannya adalah, ada produk buatan di Wano Kuni juga yang sepertinya kemampuannya tidak akan lebih hebat dari yang aslinya, yakni sebagaimana naga Momonosuke mirip dengan naga Kaido. Dan kami berpikir naga Momonosuke ini tidak akan lebih hebat dari naga Kaido. Dan contoh lain adalah perawakan pasifista tidak lebih kuat dari Bartolomeu Kuma. Ya mungkin perawakannya setara dengan Bartolomeu Kuma. Namun dalam dunia teknologi, ketika kita bisa menciptakan sebuah kloningan atau tiruan dengan kemampuan yang sama persis dari aslinya, bukankah itu merupakan sebuah pencapaian yang amat besar? Dan lagi-lagi, Eiichiro Oda menekan sebuah teknologi menjadi peran yang cukup penting bagi dunia ini. Ya, kami sudah membicarakan hal yang cukup banyak. Mungkin ulasan lebih lengkapnya akan kami bahas di video khusus perihal teknologi dan Sanji. Untuk topik Zoro dan Momonosuke, kami sudah memiliki bayangan untuk membicarakan banyak hal soal mereka berdua, yang mungkin jika dibahas secara tuntas, review ini bisa-bisa menjadi review terpanjang yang mungkin memakan waktu 30 menit lebih. Sehingga untuk Zoro Momonosuke akan kami bahas di video khusus.
Dan juga kami akan membahas tentang peran teknologi setelah Arc Wano Kuni. Ho, selamat menunggu hingga besok sore dan lusanya lagi. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih. Sudah menyaksikan channel Kanime ini bosku. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video karena gratis. See you bosku.